Aku dipaksa menikah dengan anak rentenir demi melunasi utang orang tuaku. Mentari senja memerah jingga, memantul sayu di jendela kaca yang retak di beberapa sudut ruang tamu kami. Cahaya itu menerpa wajah ibuku yang duduk di sofa usang. Kedua tangannya saling meremas gelisah. Ayah berdiri di dekat jendela, punggungnya menghadap kami, bahunya tampak lebih rapuh dari biasanya. Suasana di rumah kontrakan kecil ini terasa begitu berat, seolah oksigen pun enggan beredar. Namaku Anya, dan di usia 22 tahun, seharusnya aku tengah disibukkan dengan skripsi atau merencanakan kencan dengan teman-teman. Namun, beberapa bulan terakhir, duniaku menyempit sebatas kecemasan dan ketakutan. Usaha toko kelontong ayah yang menjadi tulang punggung keluarga, perlahan tapi pasti, menuju jurang kebangkrutan. Persaingan pasar yang semakin ketat dan beberapa kali penipuan dari pemasok membuat modal kami terkuras habis. Awalnya, kami mencoba berbagai cara untuk bertahan. Ibu menjual beberapa perhiasan yang dimilikinya, kenangan berharga dari masa lalunya. Aku pun mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai kasir di sebuah minimarket sepulang kuliah. Namun, semua itu hanya seperti menambal perahu bocor dengan selembar tisu. Utang kami semakin menggunung, dan sosok Pak Wijaya, sang rentenir yang dikenal kejam, semakin sering mengirimkan anak buahnya untuk menagih. Pak Wijaya. Nama itu saja sudah cukup membuat bulu kuduku merinding. Kisah-kisah tentang bagaimana ia melumpuhkan bisnis orang yang terlambat membayar, atau menyita paksa harta benda dengan cara yang tidak manusiawi, sudah menjadi buah bibir di kampung kami. Ayah, dalam keputusasiannya, telah meminjam sejumlah uang yang cukup besar dari rentenir itu beberapa bulan lalu, dengan harapan bisa menyelamatkan tokonya. Namun, bunga yang mencekik dan kondisi usaha yang tak kunjung membaik, justru semakin menjerat kami dalam lilitan utang yang tak berujung. Malam itu, keheningan yang mencekam akhirnya pecah oleh suara berat ayah. Anya, duduklah, nak. Aku menurut, merasakan firasat buruk yang semakin kuat mencengkeram hatiku. Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca, seolah ingin mengatakan sesuatu namun tercekat di tenggorokan. Ayah menarik napas panjang sebelum melanjutkan, suaranya terdengar bergetar. Pak Wijaya, beliau datang lagi tadi siang. Jantungku berdebar kencang. Aku sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Setiap kali nama rentenir itu disebut, selalu membawa kabar buruk. Beliau memberikan kita pilihan terakhir, lanjut ayah, menundukkan kepalanya. Karena kita sudah sangat terlambat membayar, dan bunga utang sudah berkali-kali lipat, ayah terdiam sejenak, seperti mencari kekuatan untuk mengucapkan kata-kata selanjutnya. Beliau menawarkan untuk menghapus semua utang kita. Secercah harapan sempat menyala di hatiku. Benarkah? Apakah mimpi buruk ini akan segera berakhir? Namun, harapan itu seketika padam ketika ayah melanjutkan kalimatnya dengan nada getir. Dengan satu syarat. Aku menatap ayah dan ibuku bergantian, menunggu dengan cemas syarat mengerikan apa lagi yang akan mereka ajukan. Syaratnya, ayah menarik napas dalam lagi. Kamu harus menikah dengan putra beliau, Rian. Bagai disambar petir di siang bolong, kata-kata ayah menggema di telingaku. Menikah? Dengan anak rentenir itu? Aku bahkan tidak pernah bertemu dengannya secara langsung. Hanya mendengar desas-desus tentangnya, seorang pria yang katanya dingin, kejam, dan mewarisi tabiat ayahnya. Air mata akhirnya tumpah dari pelupuk mataku. Tidak, ayah, ibu, tidak mungkin. Aku menggelengkan kepala kuat-kuat, menolak kenyataan pahit yang baru saja diungkapkan. Kenapa harus aku? Kenapa harus menikah? Ibu terisak, menghampiriku dan memelukku erat. Nak, kami tidak punya pilihan lain. Ini satu-satunya cara untuk melunasi utang kita.
untuk menyelamatkan rumah ini. Tapi ini hidupku, Bu. Kalian tidak bisa mengorbankan kebahagiaanku demi utang. Aku melepaskan pelukan ibu, menatap kedua orang tuaku dengan air mata yang terus mengalir. Rasa marah, kecewa, dan putus asa bercampur aduk menjadi satu. Kami tahu ini berat, Nak, sahut ayah dengan suara lirih. Tapi Pak Wijaya mengancam, jika kita menolak, beliau akan menyita rumah ini besok pagi. Kita akan kehilangan segalanya. Aku terdiam, tertunduk lesu. Pilihan macam apa ini? Di satu sisi, aku tidak ingin melihat orang tuaku kehilangan tempat berteduh, satu-satunya kenangan indah yang kami miliki. Di sisi lain, bagaimana mungkin aku menikah dengan orang yang tidak kucintai, anak dari orang yang telah membuat hidup kami sengsara? Senja semakin larut, meninggalkan kegelapan yang pekat di luar jendela. Di dalam rumah kontrakan yang reot ini, hatiku terasa lebih gelap dan hancur daripada malam manapun. Aku tahu, hidupku akan berubah selamanya. Dan perubahan itu terasa begitu menakutkan. Malam itu terasa begitu panjang dan menyesakkan. Setelah pengakuan pahit dari ayah, aku mengurung diri di kamar kecilku. Dinding-dinding yang catnya sudah mengelupas itu seolah ikut merasakan kesedihanku. Kugenggam erat boneka beruang lusuh pemberian mendiang nenek, satu-satunya pelipur lara di tengah badai yang menerjang hidupku. Air mata terus mengalir tanpa bisa kubendung. Bagaimana bisa orang tuaku tega menukar kebahagiaanku dengan lunasnya utang? Apakah cinta dan kebebasan tidak berarti apa-apa bagi mereka dibandingkan selembar surat perjanjian utang? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benakku, tanpa menemukan jawaban yang bisa menenangkan hati. Ku coba membayangkan sosok Rian, anak seorang rentenir. Apa yang bisa kuharapkan dari seorang pria yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan dan intimidasi? Apakah hatinya sekeras batu seperti ayahnya? Apakah ia akan memperlakukanku dengan dingin dan tanpa kasih sayang? Bayangan-bayangan suram terus menghantuiku. Pernikahan. Kata itu terasa begitu sakral dan penuh harapan. Sejak kecil, aku selalu membayangkan pernikahan impianku, dengan seorang pria yang mencintaiku apa adanya, yang akan menjadi teman hidup dan partner dalam segala hal. Namun, kini, pernikahan bagiku terasa seperti sebuah hukuman, sebuah penjara seumur hidup dengan orang asing. Di tengah keputusasaan, aku mencoba mencari celah, sebuah jalan keluar dari situasi yang mengerikan ini. Apakah tidak ada cara lain? Apakah kami benar-benar tidak punya pilihan selain menerima tawaran Pak Wijaya? Aku berpikir keras, mencoba mengingat setiap kenalan atau kerabat yang mungkin bisa membantu kami. Namun, kenyataannya pahit. Sejak usaha ayah mulai goyah, satu persatu teman dan kerabat menjauh. Takut ikut terseret dalam masalah keuangan kami. Hingga larut malam, aku masih terjaga, bergumul dengan pikiran dan air mata. Ibu beberapa kali mengetuk pintu kamarku, memanggilku dengan suara lirih, namun aku tidak sanggup untuk menjawab. Aku merasa dikhianati, meskipun aku tahu jauh di lubuk hati mereka melakukan ini karena terpaksa. Pagi harinya, mataku terasa bengkak dan perih. Aku keluar kamar dengan langkah gontai. Ibu sudah menyiapkan sarapan sederhana di meja makan. Ayah duduk di sana, menatap kosong ke arah piringnya. Suasana di meja makan terasa lebih sunyi dan tegang dari malam sebelumnya. "Anya, mari sarapan," ajak ibu pelan. Aku duduk tanpa bersuara, hanya mengaduk-aduk nasi di piringku tanpa nafsu makan. Keheningan kembali menyelimuti kami. Akhirnya, ayah membuka suara dengan nada berat. "Nak, semalam kami tidak bisa tidur memikirkanmu. Kami tahu ini keputusan yang sulit. Tapi..." Aku memotong perkataannya dengan suara serak. "Lalu, apa yang kalian harapkan dariku, Ayah? Kalian ingin aku bahagia menikah dengan orang yang bahkan tidak kukenal?" Air mata kembali menggenang di pelupuk mataku.
Ibu menghampiriku dan menggenggam tanganku erat. Nak, kami melakukan ini demi kamu juga. Jika kita kehilangan rumah ini, kita tidak tahu akan tinggal di mana. Kamu masih punya masa depan yang panjang. Mungkin pernikahan ini tidak seburuk yang kamu bayangkan. Kata-kata ibu terasa seperti racun yang perlahan membunuh harapanku. Bagaimana mungkin aku bisa berharap pada pernikahan yang didasari oleh utang dan paksaan? Setelah sarapan yang terasa seperti siksaan, Pak Wijaya datang bersama seorang pria yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pria itu berdiri di belakang Pak Wijaya. Tubuhnya tegap dengan tatapan mata yang dingin dan tanpa ekspresi. Dia, Rian. Jantungku berdebar keras melihatnya untuk pertama kali. Dia tidak setua yang kubayangkan, mungkin hanya beberapa tahun lebih tua dariku. Namun, aura kekuasaan dan ketidakpedulian terpancar jelas dari dirinya. Tidak ada kehangatan di matanya, hanya tatapan datar yang membuatku merasa seperti barang dagangan. Pak Wijaya tersenyum licik, menatapku dengan pandangan menilai. Nah, ini dia calon menantu kesayanganku. Anya, perkenalkan, ini Rian, putraku. Rian hanya mengangguk singkat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tatapannya bahkan tidak tertuju padaku, melainkan lebih tertarik pada dinding ruang tamu kami yang kusam. Bagaimana, Anya? Tanya Pak Wijaya dengan nada memaksa. Apakah kamu sudah mempertimbangkan tawaran baik dari kami? Aku menatap kedua orang tuaku. Wajah mereka penuh harap dan kecemasan. Aku tahu, penolakanku akan membawa konsekuensi yang mengerikan bagi mereka. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan pahitnya kenyataan yang harus kutelan. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, aku menjawab, "Baik, aku bersedia." Keputusan itu terasa seperti mengucapkan selamat tinggal pada diriku sendiri, pada impian-impianku, pada kebebasanku. Namun, di saat yang sama, aku merasa sedikit lega karena setidaknya aku telah menyelamatkan orang tuaku dari kehancuran. Meskipun aku sendiri harus membayar harga yang sangat mahal. Malam itu, di bawah tatapan dingin Rian dan senyum kemenangan Pak Wijaya, hidupku berubah selamanya. Sebuah babak baru yang penuh ketidakpastian dan ketakutan baru saja dimulai. Hari-hari menjelang pernikahan terasa seperti mimpi buruk yang berulang. Setiap pagi, aku terbangun dengan rasa mual dan sesak di dada, menyadari bahwa hari ini semakin mendekatkanku pada ikatan yang tidak kuinginkan. Persiapan pernikahan berjalan bagai sebuah produksi massal tanpa jiwa. Ibu, dengan wajah sendu, hanya menyampaikan informasi yang diberikan oleh pihak keluarga Wijaya. Gaun pengantin putih yang indah itu dipilihkan tanpa melibatkan seleraku. Cincin emas yang berkilauan terasa dingin saat kucoba. Tidak ada kehangatan cinta di dalamnya. Rian, sosok yang akan menjadi suamiku, tetap menjadi misteri yang menakutkan. Pertemuan kami sebelum hari H bisa dihitung dengan jari, dan setiap pertemuan terasa canggung dan penuh jarak. Ia selalu didampingi oleh asisten pribadi atau sopirnya, seolah aku adalah penyakit menular yang harus dijauhi. Percakapan kami pun sebatas basa-basi formal, tanpa ada upaya untuk saling mengenal atau memahami. Matanya, ketika tanpa sengaja bertumbukan dengan mataku, selalu memancarkan ketidakpedulian atau bahkan kejengkelan. Aku merasa seperti seorang tahanan yang sedang menunggu hari eksekusi. Ibu, meskipun berusaha tegar di depanku, seringkali kulihat menangis diam-diam di malam hari. Aku tahu, ia merasa bersalah telah merelakanku dalam situasi ini. Ayah lebih banyak diam, tatapannya kosong dan penuh penyesalan. Mereka berdua seolah terperangkap dalam jaring-jaring utang yang sama, namun aku yang harus menjadi tumbalnya. Malam sebelum pernikahan, aku tidak bisa tidur. Kugenggam erat foto masa kecilku bersama keluarga, mencoba mengingat kehangatan dan kebahagiaan yang kini terasa begitu jauh. Aku merindukan kebebasanku, tawa riang bersama teman-teman, dan impian-impian sederhana tentang masa depan.
Semua itu terasa direnggut paksa dariku. Pagi hari pernikahan menyambutku dengan langit kelabu yang menggantung rendah, seolah alam pun ikut berduka. Aku didandani oleh seorang perias profesional yang disewa oleh keluarga Wijaya. Tangannya cekatan memoleskan foundation, eyeshadow, dan lipstick, namun hatiku tetap terasa kosong. Di balik riasan sempurna ini, aku merasa rapuh dan hancur. Gaun pengantin dengan renda dan payet yang mewah itu terasa berat di tubuhku, melambangkan beban masa depan yang harus kupikul. Saat ayah menggandeng tanganku menuju altar yang dihias megah, kakiku terasa seperti jeli. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah aku sedang berjalan menuju jurang. Di ujung sana, Rian berdiri tegak dalam balutan jas hitam yang elegan. Namun, ekspresinya tetap dingin dan tanpa senyum. Di sampingnya, Pak Wijaya berdiri dengan senyum kemenangan yang terukir jelas di wajahnya. Matanya berbinar-binar melihat transaksi bisnisnya berjalan lancar. Upacara akad nikah berlangsung hikmat namun terasa begitu asing. Penghulu mengucapkan nasihat pernikahan yang seharusnya penuh makna, namun bagiku hanya terdengar seperti formalitas belaka. Ketika Rian dengan suara datar dan tanpa emosi mengucapkan ijab kabul, sebuah kenyataan pahit menghantamku. Aku kini resmi menjadi istrinya, terikat oleh janji suci yang tidak didasari oleh cinta. Prosesi pemasangan cincin terasa dingin dan hampa. Jari Rian menyentuh jariku hanya sekejap, tanpa ada kehangatan atau tatapan mata yang lembut. Cincin emas itu kini melingkar di jari manisku, sebuah simbol ikatan yang terasa seperti rantai yang mengurung kebahagiaanku. Ciuman pertama dari Rian di keningku terasa dingin dan formal, seperti ciuman seorang atasan kepada bawahannya. Tidak ada getaran, tidak ada kelembutan, hanya sentuhan singkat yang membuatku semakin merasa asing dengannya. Resepsi yang diadakan di sebuah ballroom mewah terasa seperti pesta yang bukan untukku. Para tamu, dengan pakaian-pakaian mahal dan senyum profesional, sebagian besar adalah relasi bisnis Pak Wijaya. Mereka menyalamiku dan mengucapkan selamat, namun tatapan mata mereka terasa menilai dan penuh perhitungan. Aku merasa seperti barang pameran, berdiri di samping Rian yang lebih banyak menghabiskan waktu berbicara dengan para pengusaha dan kolega ayahnya. Ia hanya menggandeng tanganku sesekali saat berfoto, tanpa ada kehangatan di genggamannya. Orang tuaku berusaha tersenyum dan menyapaku dari kejauhan, namun aku bisa melihat jelas air mata yang berusaha mereka sembunyikan. Aku membalas senyum mereka dengan senyum palsu yang terasa menyakitkan. Aku tahu, mereka juga terluka, namun mereka merasa tidak punya pilihan lain. Malam harinya, Rian mengantarku ke sebuah rumah besar dan mewah yang akan menjadi istana sekaligus penjaraku. Rumah itu dipenuhi dengan perabotan mahal dan dekorasi mewah, namun tidak ada sentuhan pribadi yang bisa membuatku merasa seperti di rumah sendiri. Suasana di dalamnya terasa dingin dan sunyi, mencerminkan hati penghuninya. Rian mengantarku ke sebuah kamar tidur yang luas dan megah. Tempat tidur berukuran king size di tengah ruangan tampak begitu kosong dan mengintimidasi. Setelah mengantarku sampai pintu, Rian hanya berujar singkat dengan nada datar, "Ini kamarmu." Lalu, tanpa menatap mataku, ia berbalik dan pergi, meninggalkan aku sendirian di tengah keheningan yang mencekam. Aku berdiri terpaku di tengah kamar itu, merasakan air mata kembali membanjiri pipiku. Aku terduduk lemas di tepi tempat tidur, menangis dalam diam, meratapi nasib malangku. Aku telah resmi menjadi seorang istri, terikat pada seorang pria asing dalam pernikahan tanpa cinta. Di rumah mewah ini, yang seharusnya menjadi awal kehidupan baruku, aku hanya merasakan kehampaan yang tak berujung dan ketakutan yang mencengkeram. Masa depanku terbentang suram di hadapanku, tanpa ada setitik cahaya pun yang bisa kutemukan. Aku merasa seperti sehelai daun kering yang terbawa arus sungai yang deras, tanpa tahu kemana akan terdampar. Malam pertama di kediaman Wijaya terasa seperti memasuki dimensi lain, sebuah dunia yang asing dan tanpa kehangatan.
Aku meringkuk di tengah ranjang berukuran king size yang terasa begitu luas dan kosong, memeluk lututku erat-erat. Dinginnya bukan hanya berasal dari hembusan lembut pendingin ruangan, tetapi juga merasuk dari dalam diriku, sebuah kehampaan yang menganga lebar. Suara langkah kaki yang samar dari luar pintu membuat otot-ototku menegang. Jantungku berdebar tak karuan saat pintu kamar perlahan terbuka. Sosok Rian berdiri di ambang pintu, hanya siluetnya yang tertangkap remang cahaya dari lorong. Ekspresinya gelap, tak terbaca. Ia terdiam sejenak, menatapku dengan intensitas yang membuatku semakin gugup, sebelum akhirnya melangkah masuk dan menutup pintu dengan bunyi klik yang pelan namun menusuk keheningan. Napas tertahan di tenggorokanku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah ia akan marah karena aku tidak menyambutnya? Apakah ia akan menganggapku sebagai beban yang harus ditanggung? Ketakutan mencengkeramku semakin kuat, membungkusku dalam lapisan kecemasan yang menyesakan. Rian bergerak dengan tenang menuju lemari pakaian besar yang berdiri kokoh di sudut kamar. Ia membuka pintu lemari dan mengambil beberapa potong pakaian tidur. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tanpa menatapku barang sedetik pun, ia berbalik dan menghilang ke dalam kamar mandi yang terhubung dengan kamar tidur ini. Aku hanya bisa memperhatikannya dalam diam, merasa seperti seorang pengamat yang tidak berhak untuk berinteraksi atau bahkan menarik perhatiannya. Suara gemericik air dari kamar mandi terdengar samar, menambah keheningan yang mencekam di luar. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, pintu kamar mandi terbuka kembali dan Rian keluar dengan rambut yang masih basah, tetesan air berkilauan di pelipisnya. Ia berjalan ke sisi ranjang yang berlawanan denganku, gerakannya mekanis dan tanpa emosi. Lalu, tanpa melihat ke arahku, ia merebahkan diri dan memunggungiku. Malam itu, kami berbagi ranjang yang sama, namun di antara kami terbentang jurang yang tak terlihat namun terasa begitu nyata. Tidak ada sentuhan lembut, tidak ada bisikan pelan, tidak ada kehangatan tubuh yang saling mencari. Hanya jarak dingin yang memisahkan kami, sebuah simbol dari pernikahan yang tidak didasari oleh cinta. Aku memejamkan mata erat-erat, berusaha keras untuk mengusir pikiran-pikiran buruk yang terus berputar di benakku. Namun kegelapan di luar sana seolah mencerminkan kegelapan di dalam hatiku. Pagi menyapa dengan cahaya samar yang menembus celah-celah gorden tebal. Aku terbangun dengan tubuh terasa remuk dan pikiran yang kalut. Rian sudah tidak ada di sampingku. Tempat di sebelahnya terasa dingin dan kosong. Aku bangkit dengan langkah gontai dan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri, mencoba menghilangkan jejak air mata yang mengering di pipiku. Setelah selesai, aku keluar dan mendapati kamar itu sudah tertata rapi, seolah tidak ada jejak keberadaanku di sana. Dengan perasaan hampa, aku menuruni tangga menuju lantai bawah, mencari tanda-tanda kehidupan di rumah sebesar ini. Rumah itu terasa sunyi dan sepi, hanya suara langkah kakiku yang menggema di lantai marmer yang dingin. Akhirnya, di dapur yang luas dan modern, aku menemukan seorang wanita parubaya dengan seragam rapi sedang menyiapkan sesuatu di meja. "Selamat pagi, Nyonya," sapanya dengan nada sopan namun tidak berlebihan. "Saya Big Inah, asisten rumah tangga di sini. Selamat datang di rumah ini." "Selamat pagi, Big Inah," jawabku pelan, merasa canggung dengan sebutan Nyonya. "Saya, Anya." "Sudah saya duga," kata Big Inah sambil tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tampak tulus dan sedikit menghangatkan hatiku. "Mari, Nyonya, saya sudah menyiapkan sarapan. Tuan Rian biasanya sarapan lebih awal." Aku mengikuti Big Inah ke ruang makan yang luas dan mewah, dengan meja panjang yang bisa menampung banyak orang. Di atas meja sudah tertata berbagai macam hidangan yang tampak lezat dan menggugah selera. Namun, bayangan Rian yang duduk sendirian di ujung meja membuat nafsu makanku benar-benar hilang. Tak lama kemudian, Rian muncul dari arah ruang kerja. Ia sudah berpakaian rapi dengan setelan bisnisnya,
siap untuk menghadapi hari kerjanya yang pasti padat. Ia duduk di ujung meja yang berlawanan denganku tanpa menyapaku atau bahkan memberikan tatapan sekilas pun. Kami sarapan dalam keheningan yang canggung, hanya denting pelan sendok dan garpu yang memecah kesunyian. Setelah menyelesaikan sarapannya dengan cepat dan efisien, Rian berdiri dari kursi. "Saya pergi," ujarnya singkat, nadanya datar dan tanpa emosi, bahkan tanpa melihat ke arahku. "Baik," jawabku pelan, merasa seperti berbicara pada patung. Ia pun melangkah keluar dari ruang makan, meninggalkanku sendirian di rumah besar yang terasa semakin asing dan dingin. Big Inah membersihkan meja dengan gerakan tenang dan profesional, seolah pemandangan interaksi singkat dan tanpa kehangatan antara aku dan Rian adalah hal yang sudah biasa baginya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang monoton dan menyedihkan. Rian pergi bekerja sebelum matahari terbit dan kembali ke rumah setelah larut malam. Kami jarang bertatap muka, dan kalaupun bertemu, percakapan kami hanya sebatas kalimat-kalimat pendek dan formal mengenai hal-hal praktis. Ia memperlakukanku dengan sopan dan tidak kasar, namun sikapnya tetap dingin dan tanpa perhatian. Aku merasa seperti seorang penyewa yang tidak diinginkan di rumah ini. Keberadaanku seolah tidak dianggap. Untuk mengusir rasa bosan dan kesepian yang terus menggerogoti hatiku, aku mencoba mencari kesibukan. Aku menjelajahi setiap sudut rumah yang megah ini, mengagumi lukisan-lukisan mahal yang tergantung di dinding, patung-patung antik yang berdiri angku di sudut ruangan, dan perabotan mewah yang tampak tidak tersentuh. Namun, semua kemewahan ini tidak mampu mengisi kekosongan di hatiku. Rumah ini terasa seperti museum yang indah namun tanpa jiwa. Aku juga mencoba menghubungi orang tuaku, namun Rian seolah memberikan batasan yang tidak terlihat dalam komunikasiku dengan dunia luar. Ia memberikanku ponsel baru dengan nomor yang tidak kukenal, dan entah bagaimana caranya, ia selalu tahu dengan siapa aku berbicara dan berapa lama. Aku merasa seperti diawasi setiap saat, kebebasanku semakin terkekang. Suatu sore yang sunyi, saat aku sedang duduk termenung di taman belakang rumah yang luas namun terasa sepi, Big Inah menghampiriku dengan membawa secangkir teh hangat. "Nyonya tampak sedang tidak baik," ujarnya dengan nada lembut dan penuh perhatian. Aku menghela napas dan mencoba tersenyum, namun yang keluar hanyalah sebuah seringai pahit. "Bagaimana mungkin saya baik-baik saja, Big Inah? Saya merasa seperti hidup di dalam sangkar emas. Semuanya serba mewah, tapi hati saya terasa kosong." Big Inah duduk di bangku taman di sampingku, meletakkan cangkir teh di atas meja. "Saya mengerti, Nyonya. Ini pasti bukan kehidupan yang Anda impikan. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini, aku merasa ada seseorang di rumah ini yang mau melihatku bukan hanya sebagai istri Tuan Rian, tetapi sebagai seorang manusia dengan perasaan dan harapan." Aku mulai bercerita pada Big Inah tentang bagaimana aku dipaksa menikah, tentang kehampaan yang kurasakan setiap hari, dan tentang kerinduanku pada kehidupanku yang dulu yang sederhana namun penuh kehangatan. Big Inah mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk pelan atau menghela napas panjang tanda mengerti. Setelah aku selesai mencurahkan isi hatiku, ia menggenggam tanganku dengan hangat, tatapan matanya penuh dengan simpati. "Nyonya harus kuat," ujarnya dengan suara tulus. "Hidup memang penuh dengan kejutan dan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi saya percaya, di balik setiap kesulitan pasti ada hikmah yang bisa kita petik. Jangan biarkan kesedihan menguasai hati Nyonya." Kata-kata Big Inah terasa seperti setetes air di tengah gurun pasir. Kehangatan dan pengertiannya memberikan sedikit harapan di tengah dinginnya rumah ini. Meskipun aku masih merasa terasing dan tidak bahagia, setidaknya ada satu jiwa di sini yang mau melihatku dan mendengarkanku. Namun, aku tahu, kebaikan Big Inah saja tidak akan cukup untuk mencairkan dinding es tebal yang telah terbentuk di antara aku dan Rian, suamiku yang terasa begitu jauh dan dingin, seolah kami berasal dari dua dunia yang berbeda.
Rutinitas di rumah mewah itu terus berputar dalam lingkaran yang membosankan. Rian masih menjadi sosok yang jauh dan sulit dijangkau, sebuah gunung es yang enggan mencair. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku sendirian, mencoba mencari pelarian dari kenyataan pahit pernikahanku. Satu-satunya kehangatan yang kurasakan datang dari Big Inah, yang dengan kebaikan hatinya sering menemaniku minum teh di sore hari atau sekadar bertukar cerita ringan. Suatu sore yang sunyi, ketika rasa bosan dan hampa kembali menyerang, aku memutuskan untuk menjelajahi lantai 2 rumah ini lebih jauh. Di ujung lorong yang remang-remang, aku menemukan sebuah pintu kayu besar yang tampak jarang dibuka. Instingku mengatakan bahwa di balik pintu itu terdapat sesuatu yang menarik. Setelah mencoba, ternyata pintu itu tidak terkunci. Dengan hati-hati, aku mendorongnya terbuka dan mendapati diriku berada di dalam sebuah perpustakaan yang luas dan tenang. Rak-rak buku tinggi menjulang hingga langit-langit, dipenuhi dengan berbagai macam buku dengan sampul yang beragam. Aroma kertas tua dan debu menyeruak di udara, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Cahaya matahari sore yang menembus jendela besar menerangi ruangan dengan lembut. Ini adalah pertama kalinya aku menemukan tempat di rumah ini yang terasa memiliki jiwa. Mataku tertuju pada sebuah buku bersampul kulit berwarna coklat usang yang terletak di salah satu rak bagian bawah. Judulnya terukir dengan huruf tinta emas yang sebagian sudah pudar. Surat-surat cinta yang tak pernah sampai. Rasa penasaran menggelitik hatiku. Aku meraih buku itu dan membawanya ke salah satu kursi berlengan di dekat jendela. Saat kubuka halaman pertama, mataku tertumbuk pada tulisan tangan yang rapi dan indah di halaman kosong sebelum judul. Bukan nama penulis, melainkan sebuah kutipan puisi yang melankolis tentang cinta yang hilang dan kerinduan yang abadi. Kata-kata itu begitu menyentuh dan penuh emosi, seolah penulisnya telah merasakan sendiri kepedihan cinta yang tak tersampaikan. Hatiku terasa sedikit berdenyut, dan aku semakin tertarik untuk menyelami isi buku ini. Berjam-jam berlalu tanpa kurasakan. Aku tenggelam dalam kisah-kisah cinta yang tertuang dalam surat-surat itu. Ada cinta yang penuh gairah dan kebahagiaan, ada cinta yang penuh pengorbanan dan kesetiaan, dan ada pula cinta yang berakhir dengan perpisahan dan kesedihan yang mendalam. Setiap surat terasa begitu intim dan personal, seolah aku sedang membaca curahan hati seseorang yang sangat kukenal. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipiku, membasahi halaman-halaman yang sudah menguning itu. Aku merasakan setiap emosi yang tertulis di sana, seolah luka dan harapan para penulis surat itu juga menjadi bagian dari diriku. Saat hari mulai meredup dan cahaya senja semakin menipis, aku dikejutkan oleh suara pintu yang berderit pelan. Aku tersentak dan segera menutup buku yang sedang kubaca, menyembunyikannya di pangkuanku. Rian berdiri di ambang pintu, siluetnya tampak tegas dalam cahaya remang. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya berada di perpustakaan ini. Tatapannya sulit kubaca. Ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya dengan nada datar, namun tidak sedingin biasanya. Ada sedikit nada penasaran di dalamnya. Aku terkejut dan gugup. Aku hanya membaca. Aku tidak tahu kalau ini perpustakaan. Rian melangkah masuk ke dalam ruangan, mendekatiku perlahan. Matanya tertuju pada buku yang masih kugenggam erat di tanganku. Buku itu. Ada jeda dalam kalimatnya, seolah ia sedang mengingat sesuatu. Nada suaranya kali ini lebih lembut, tidak setegas dan sedingin seperti yang sering kudengar. Aku menatapnya dengan bingung, mencoba memahami perubahan dalam sikapnya. "Itu buku lama," lanjutnya pelan, pandangannya tertuju pada sampul buku. "Dulu, ibu sering membacanya." Informasi itu bagaikan kejutan kecil yang tak terduga. Selama ini, Rian tidak pernah sekalipun berbicara tentang keluarganya, apalagi tentang ibunya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa di balik sosoknya yang dingin dan tertutup, ia menyimpan kenangan tentang masa lalunya.
Kau menyukainya? Tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih lembut dan sedikit ragu. Aku mengangguk pelan, masih merasa sedikit canggung dengan perubahan sikapnya. Ceritanya sangat menyentuh. Puisinya juga indah. Untuk beberapa saat yang terasa canggung namun juga penuh keheningan, kami hanya saling menatap. Ada sesuatu yang berubah dalam tatapan mata Rian. Tidak ada lagi tatapan dingin dan tanpa ekspresi yang selalu membuatku merasa kecil. Kali ini, aku melihat semacam kelelahan yang mendalam dan kesedihan yang tersembunyi di balik tatapan matanya. Ibu sangat menyukai puisi, ujarnya pelan, suaranya hampir berbisik, seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri atau pada kenangan yang jauh. Dulu, setiap malam sebelum tidur, ia selalu membacakannya untukku. Pengakuan itu membuatku semakin terkejut. Pria dingin dan arogan di hadapanku ini ternyata memiliki sisi lembut dan kenangan masa kecil yang indah. Bayangan tentang dirinya sebagai anak seorang rentenir yang kejam sedikit memudar. Beliau sudah lama meninggal, lanjut Rian, suaranya bergetar sedikit, menunjukkan emosi yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Aku merasakan iba yang tiba-tiba menyeruak dalam hatiku. Di balik sikap dingin dan ketidakpeduliannya, ternyata ia juga menyimpan luka yang mendalam akibat kehilangan orang yang dicintainya. Aku bisa merasakan sedikit kesedihan yang terpancar dari dirinya, kesedihan yang mungkin selama ini ia pendam seorang diri. Maaf, ucapku pelan, menyesal telah membaca buku yang mungkin membangkitkan kenangan menyakitkan baginya. Aku tidak tahu. Rian menghela napas panjang dan mengalihkan pandangannya ke arah jendela, menatap langit senja yang mulai berwarna ungu. Tidak apa-apa. Sudah lama sekali. Namun, aku bisa merasakan kesedihan yang masih tersisa dalam dirinya, sebuah luka yang belum sepenuhnya sembuh. Untuk pertama kalinya, aku melihat Rian bukan hanya sebagai anak seorang rentenir yang telah merenggut kebahagiaanku, tetapi juga sebagai seorang pria yang pernah merasakan kehilangan dan kesepian, perasaan yang ternyata tidak jauh berbeda dengan apa yang kurasakan saat ini. Malam itu, meskipun kami tidak banyak berbicara lagi, suasana di antara kami terasa sedikit berbeda. Kehadiran buku itu dan percakapan singkat tentang Ibu Rian seolah telah membuka celah kecil di antara dinding es tebal yang selama ini memisahkan kami. Aku merasakan setitik harapan yang mulai tumbuh dalam hatiku. Mungkin saja, di balik sikap dingin dan ketidakpedulian Rian, ada hati yang terluka dan kesepian, sama seperti diriku. Mungkin saja, di balik topeng ketidakpeduliannya, ada sisi lembut yang belum kutemukan, sebuah sisi yang bisa menjadi jembatan di antara dua dunia kami yang berbeda. Pertemuan tak terduga di balik buku itu telah menumbuhkan sedikit rasa ingin tahu dalam diriku tentang pria yang kini menjadi suamiku. Seorang pria yang ternyata menyimpan lebih banyak rahasia dan kerapuhan daripada yang pernah kubayangkan. Setelah malam di perpustakaan itu, ada sedikit perubahan dalam interaksi kami. Rian tidak lagi sepenuhnya mengabaikanku. Terkadang, saat kami berpapasan di lorong, ia akan mengangguk kecil atau bahkan bertanya singkat tentang hariku. Pertanyaan-pertanyaan itu terasa kaku dan formal. Namun setidaknya itu adalah sebuah kemajuan dari kebisuan total sebelumnya. Rasa ingin tahuku tentang masa lalu Rian dan ibunya semakin besar. Aku sering kembali ke perpustakaan, mencari buku-buku lain yang mungkin pernah menjadi milik ibunya. Aku menemukan beberapa buku puisi klasik dengan catatan-catatan kecil di marginnya, ditulis dengan tulisan tangan yang sama seperti di buku Surat-surat Cinta yang Tak Pernah Sampai. Setiap catatan itu terasa personal dan penuh emosi, membuatku merasa semakin dekat dengan sosok yang belum pernah kutemui. Suatu siang, saat Bik Inah sedang membersihkan kamar di ujung lorong lantai 2 yang selalu terkunci, aku memberanikan diri bertanya tentang kamar itu. Bik Inah, kamar itu, kamar siapa? Tanyaku sambil menunjuk pintu kayu berwarna coklat tua yang tampak berbeda dari pintu kamar lainnya. Bik Inah menghentikan pekerjaannya dan menatap pintu itu dengan ekspresi sedih. Itu, kamar almarhumah Ibu Rian,
Nyonya. Hatiku tersentak. Jadi, kamar itu sengaja dikunci dan tidak pernah dibuka lagi sejak ibunya meninggal? Apakah tidak pernah dibersihkan? Tanyaku lagi dengan hati-hati. Big Inah menggeleng pelan. Tuan Rian tidak pernah mengizinkannya, Nyonya. Katanya, biarlah tetap seperti itu, sebagai kenangan. Rasa penasaran dalam diriku semakin menggebu. Aku ingin tahu lebih banyak tentang wanita yang begitu dicintai Rian. Wanita yang menyukai puisi dan meninggalkan jejaknya di buku-buku lama. Beberapa hari kemudian, saat Rian pergi bekerja seperti biasa, aku melihat Big Inah lupa mengunci pintu kamar itu setelah selesai membersihkannya. Ini adalah kesempatanku. Dengan jantung berdebar, aku mendekati pintu itu dan perlahan membukanya. Debu tipis menyambutku saat aku melangkah masuk. Kamar itu tampak luas dan tertata rapi, seolah baru saja ditinggalkan. Furnitur bergaya klasik mendominasi ruangan, dengan sentuhan feminin yang terlihat dari taplak meja renda dan vas bunga kering di atas nakas. Di dinding tergantung beberapa lukisan pemandangan yang indah dan sebuah foto besar seorang wanita dengan senyum lembut dan mata yang hangat. Aku yakin, itu adalah Ibu Rian. Aku berjalan perlahan mengelilingi kamar itu, mengamati setiap detailnya. Di meja rias, terdapat beberapa botol parfum dengan aroma bunga yang lembut dan sebuah kotak musik kayu yang tampak antik. Di rak buku kecil di sudut ruangan, aku menemukan lebih banyak buku puisi dan novel-novel klasik. Saat aku mendekati meja kerja di dekat jendela, mataku tertuju pada sebuah buku harian bersampul kain berwarna biru muda. Dengan ragu-ragu, aku meraihnya dan membukanya. Tulisan tangan yang kukenal dari catatan di buku puisi memenuhi halaman-halaman buku harian itu. Ini pasti milik Ibu Rian. Aku mulai membaca beberapa halaman secara acak. Kata-kata di dalamnya penuh dengan perasaan, menceritakan tentang kebahagiaan, kesedihan, harapan, dan kekecewaan. Ada puisi-puisi indah yang ditulis sendiri, dan kutipan-kutipan favorit dari penyair terkenal. Melalui tulisan-tulisan ini, aku mulai merasakan dan memahami sosok Ibu Rian lebih dalam. Ia adalah wanita yang lembut, penyair di hatinya, dan sangat mencintai putranya. Namun, di beberapa halaman terakhir, nada tulisannya berubah menjadi lebih sedih dan penuh kekhawatiran. Ia menulis tentang penyakit yang dideritanya, tentang ketakutannya meninggalkan Rian yang masih kecil, dan tentang harapannya agar putranya tumbuh menjadi pria yang baik dan bahagia. Air mata mengalir di pipiku saat membaca kata-kata terakhirnya. Aku bisa merasakan kepedihan seorang ibu yang harus meninggalkan anaknya terlalu cepat. Tiba-tiba, aku mendengar suara pintu dari luar. Aku terkejut dan segera menutup buku harian itu, meletakkannya kembali di meja kerja. Rian berdiri di ambang pintu, menatapku dengan ekspresi terkejut dan marah. Matanya memancarkan kemarahan yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Apa yang kau lakukan di sini, Anya?" tanyanya dengan suara dingin dan penuh amarah. "Kenapa kau masuk ke kamar ibuku?" Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu aku telah melanggar batas yang jelas, memasuki ruang pribadi yang sangat dijaga olehnya. Namun, rasa ingin tahuku telah membawaku terlalu jauh. Aku hanya ingin tahu tentang ibumu," jawabku akhirnya dengan suara pelan. "Aku menemukan buku-bukunya di perpustakaan." "Kau tidak punya hak untuk menyentuh barang-barang ibuku," bentak Rian, suaranya meninggi. "Kamar ini adalah tempat suci bagiku. Kau tidak seharusnya berada di sini." Kemarahannya begitu besar hingga membuatku menciut. Aku bisa merasakan betapa berharganya kamar ini dan segala isinya bagi Rian. Aku telah menyentuh luka lamanya, dan ia tidak bisa memaafkanku untuk itu. Malam itu, suasana di rumah kembali dingin dan tegang. Rian sama sekali tidak berbicara padaku. Ia tidur di kamar lain, meninggalkan aku sendirian dengan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Aku tahu,
Rasa ingin tahuku telah membawaku pada sebuah kesalahan besar. Dan mungkin saja, aku telah merusak sedikit kemajuan yang sempat tercipta di antara kami. Jejak masa lalu di kamar terlarang itu telah membuka luka lama Rian dan menciptakan jurang yang lebih dalam di antara kami. Keheningan setelah kepergian Rian ke kamar lain terasa lebih menusuk daripada malam-malam sebelumnya. Aku terbaring di ranjang besar yang terasa semakin kosong. Pikiranku dipenuhi penyesalan dan kekhawatiran. Aku telah bertindak gegabah, mengikuti rasa ingin tahu tanpa memikirkan konsekuensinya. Keinginan untuk memahami Rian melalui ibunya justru membuatnya semakin menjauh. Gelombang rasa bersalah menghantamku. Aku bangkit dari tempat tidur dengan gerakan pelan, merasa tidak nyaman dengan kesendirian ini. Aku ingin meminta maaf, menjelaskan bahwa tindakanku tidak bermaksud buruk, bahwa aku hanya ingin mencari sedikit pemahaman tentang pria yang kini menjadi bagian hidupku. Dengan langkah hati-hati, aku berjalan menuju pintu kamar. Aku mengetuk pintu kamar kerja Rian, tempat yang biasanya menjadi tempat persembunyiannya saat ia ingin menyendiri. Tidak ada jawaban. Aku mencoba memutar kenop pintu perlahan dan mendapati ruangan itu gelap dan kosong. Aku menyusuri lantai bawah, mencari keberadaannya di ruang-ruang yang biasanya ia tempati. Ruang keluarga yang mewah tampak dingin dan tidak berpenghuni. Dapur modern juga sunyi senyap. Instingku membawaku kembali ke lantai atas, menuju perpustakaan, tempat di mana percakapan singkat kami beberapa hari yang lalu terasa sedikit menghangatkan. Pintu perpustakaan sedikit terbuka, memancarkan cahaya redup dari lampu meja di dalamnya. Aku mengintip dan melihat Rian duduk di salah satu kursi berlengan menghadap jendela besar yang kini menampilkan kegelapan malam. Siluet tubuhnya tampak tegang dan rapuh secara bersamaan. Di tangannya tergenggam buku bersampul biru muda yang kutemukan di kamar ibunya. Dengan langkah pelan dan tanpa suara, aku memasuki perpustakaan. Rian tampak begitu tenggelam dalam bukunya hingga tidak menyadari kehadiranku. Ia sesekali menghela napas panjang, sebuah desahan yang syarat akan kesedihan. Aku bisa merasakan aura duka yang masih kuat menyelimutinya. "Rian?" panggilku pelan. Suaraku nyaris berbisik memecah keheningan ruangan. Ia tersentak kaget dan menoleh ke arahku dengan gerakan tiba-tiba. Ekspresinya masih menyimpan jejak kemarahan siang tadi, namun ada juga kelelahan yang kentara di wajahnya. "Apa yang kau lakukan di sini, Anya?" tanyanya dengan suara yang lebih tenang dari yang kubayangkan, namun tetap dingin. Aku ingin minta maaf," jawabku lirih, menundukkan kepala. "Aku tidak seharusnya masuk ke kamar ibumu tanpa izin. Aku hanya ingin tahu tentang beliau. Aku tidak bermaksud lancang." Rian terdiam sejenak, menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca. Ada campuran antara keterkejutan, kelelahan, dan mungkin sedikit kebingungan di matanya. Kemudian, ia mengalihkan pandangannya kembali ke buku harian di tangannya, membelai sampulnya dengan lembut. "Kenapa kau begitu ingin tahu tentang ibuku?" tanyanya akhirnya, suaranya pelan, hampir seperti bertanya pada dirinya sendiri. Aku memberanikan diri mendekat dan duduk di kursi berlengan yang lain di dekatnya, menjaga jarak namun ingin menunjukkan ketulusanku. Setelah aku membaca buku puisi yang dulu beliau miliki, aku merasakan ada sesuatu yang menghubungkan kita. Aku merasakan kesedihan dan kerinduan yang sama. Aku juga kehilangan ibuku. Rian menatapku dengan alis berkerut, seolah baru pertama kali mendengar pengakuan itu. "Kau juga merasakan itu?" Aku mengangguk pelan, menatap matanya dengan harapan ia bisa memahami. "Aku kehilangan ibuku ketika aku masih sangat kecil. Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang sangat kita cintai, seseorang yang menjadi bagian penting dalam hidup kita." Keheningan kembali menyelimuti kami, namun kali ini terasa berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang mencekam seperti sebelumnya. Ada semacam pengakuan diam-diam tentang kesamaan dalam pengalaman kehilangan, sebuah jembatan kecil yang mulai terbentuk di antara dua hati yang terluka.
Setelah beberapa saat yang terasa panjang, Rian membuka kembali buku harian itu. Jemarinya menyusuri halaman-halaman yang sudah menguning. "Ibu, menulis banyak hal di sini," ujarnya pelan, suaranya bergetar sedikit. "Tentang mimpinya, tentang harapannya untukku, tentang rasa sakitnya, tentang ketakutannya." Ia membaca beberapa kutipan dengan suara yang semakin serak, emosinya terasa begitu nyata. Aku mendengarkannya dengan seksama, merasakan kepedihan seorang anak yang kehilangan ibunya, kepedihan yang mungkin selama ini ia pendam seorang diri. Kata-kata dalam buku harian itu seolah berbicara langsung padaku, mengingatkanku pada rasa kehilangan yang pernah kurasakan. "Beliau sangat mencintaiku," lanjut Rian dengan suara yang hampir berbisik, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Dan aku sangat merindukannya. Setiap hari." Air mata akhirnya menetes dari matanya dan jatuh membasahi halaman buku harian itu. Aku terkejut melihat Rian, pria yang selama ini tampak begitu dingin dan kuat, menangis di hadapanku. Tanpa sadar, aku mengulurkan tanganku dan dengan lembut menggenggam tangannya yang berada di atas buku. Tangannya terasa dingin dan bergetar hebat. Rian menoleh ke arahku, tatapan matanya merah dan berkaca-kaca, penuh dengan kesedihan yang selama ini ia tahan. Untuk pertama kalinya, aku melihat kerapuhan yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat di balik topeng ketidakpedulian. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpanya," bisiknya lirih, suaranya pecah oleh isakan tertahan. Aku meremas tangannya dengan lembut, mencoba menyalurkan sedikit kekuatan dan dukungan. "Kau tidak sendiri, Rian. Aku di sini. Aku mungkin tidak bisa menggantikan ibumu, tapi aku bisa menjadi temanmu. Kau tidak harus menanggung semua ini sendirian." Malam itu, di perpustakaan yang sunyi dan penuh kenangan, di bawah cahaya redup lampu meja yang menyoroti buku harian usang, kami berbagi kesedihan dan kehilangan. Rian menceritakan tentang kenangan-kenangannya bersama ibunya, tentang betapa ia merindukan senyum hangat dan nasihat bijaknya. Aku mendengarkannya dengan penuh perhatian, mencoba memahami luka yang selama ini ia pendam dalam diam. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada ikatan yang terbentuk di antara kami, bukan lagi semata-mata karena pernikahan paksa ini, tetapi karena kesamaan dalam pengalaman kehilangan dan rasa empati yang mulai tumbuh. Malam itu, dinding es yang selama ini memisahkan kami mulai mencair sedikit demi sedikit, digantikan oleh rasa pengertian dan kehangatan yang samar. Meskipun jalan di depan masih panjang dan penuh ketidakpastian, setidaknya kami telah menemukan titik temu dalam kesedihan masa lalu. Malam itu, bukan hanya kenangan ibunya yang terungkap, tetapi juga secercah harapan untuk hubungan kami, sebuah harapan yang rapuh namun mulai terasa nyata. Setelah malam di perpustakaan yang penuh pengakuan itu, atmosfer di rumah besar ini terasa sedikit berbeda. Rian tidak lagi sepenuhnya membentengi diri dalam kebekuan sikapnya. Meskipun percakapan kami masih didominasi oleh kehati-hatian dan jarak, sesekali aku menangkap kilatan kelembutan di matanya, terutama saat pandangannya bertemu dengan tatapanku. Ia mulai menjawab pertanyaanku dengan kalimat yang lebih panjang dari sekadar satu atau dua kata, dan bahkan, meskipun jarang, ia akan melontarkan pertanyaan balik tentang bagaimana hariku berjalan. Pertanyaan-pertanyaan itu terasa kaku dan formal, namun tetap merupakan sebuah kemajuan yang signifikan dari kebisuan yang selama ini menjadi tembok pemisah di antara kami. Perpustakaan menjadi ruang netral kami. Rian sering menghabiskan waktu di sana, membaca buku-buku puisi milik ibunya, seolah mencari jejak kehadirannya di antara baris-baris sajak. Aku akan duduk di dekatnya, tenggelam dalam dunia novel-novel klasik yang selalu menjadi pelarianku. Meskipun kami tidak selalu berinteraksi secara verbal, kehadiran kami dalam ruangan yang sama terasa menenangkan, sebuah oase kecil di tengah kekosongan rumah ini. Keheningan yang tercipta di antara kami bukan lagi keheningan yang canggung dan penuh jarak, melainkan keheningan yang nyaman, seolah kami mulai terbiasa dengan kehadiran satu sama lain. Suatu sore yang cerah,
Saat aku sedang menikmati alur cerita sebuah novel karya Jane Austen, Rian tiba-tiba bertanya tentang inti ceritanya. Aku terkejut oleh inisiatifnya, namun dengan senang hati aku menceritakan garis besar plot, memperkenalkan karakter-karakter yang kompleks, dan menjelaskan dinamika hubungan di antara mereka. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengajukan pertanyaan yang menunjukkan ketertarikannya pada alur cerita dan motivasi para tokoh. Untuk pertama kalinya, aku merasa kami berbagi ketertarikan pada sesuatu di luar urusan formal pernikahan kami. Beberapa hari kemudian, saat kami makan malam bersama, sebuah rutinitas baru yang perlahan terbentuk, Rian tiba-tiba bertanya tentang masa kuliahku. Aku menceritakan dengan antusias tentang jurusan sastra Inggris yang kuambil, tentang kecintaanku pada dunia buku, puisi, dan keinginan terpendam untuk menulis suatu hari nanti. Ia mendengarkan dengan seksama, dan aku bisa melihat secercah ketertarikan yang tulus di matanya. Bahkan, ia sempat menarik sudut bibirnya membentuk senyum tipis saat aku menceritakan kejadian lucu dan memalukan yang pernah kualami di kampus. Senyum itu, meskipun singkat dan hampir tidak terlihat, terasa seperti setetes embun yang menyegarkan di tengah hari yang kering. Perlahan tapi pasti, lapisan es yang membungkus hati Rian mulai mencair, setidaknya sedikit. Interaksi kami menjadi lebih sering dan terasa lebih hangat, meskipun masih dalam batas-batas kesopanan. Kami mulai makan malam bersama setiap malam di meja makan besar yang dulunya terasa begitu sunyi. Meskipun percakapan kami masih berkisar pada hal-hal umum dan netral. Namun, sekadar berbagi waktu dan ruang di meja yang sama terasa seperti sebuah kemajuan besar. Sebuah langkah kecil menuju normalitas. Suatu malam, saat aku sedang melihat-lihat album foto keluarga lama yang kubawa dari rumah kontrakan, Rian tanpa sengaja melihatnya dari balik bahuku. Ia berhenti dari kegiatannya membaca laporan bisnis dan menatap foto seorang wanita muda dengan senyum cerah yang berdiri di samping ayah dan ibuku, di depan toko kelontong kami yang masih ramai. "Itu, kau?" tanyanya dengan nada sedikit terkejut, seolah melihat sisi diriku yang belum pernah ia saksikan. Aku mengangguk sambil tersenyum getir. Ini foto beberapa tahun yang lalu, sebelum semuanya berubah. Sebelum usaha ayah bangkrut. Rian terus menatap foto itu, matanya menyiratkan sesuatu yang sulit kubaca. Ia seolah sedang membandingkan gadis ceria dalam foto itu dengan diriku yang sekarang, yang mungkin terlihat lebih murung dan terbebani. "Kau tampak bahagia di sini." Ada nada melankolis yang terselip dalam suaranya. Aku menghela napas pelan, merasakan kembali nostalgia akan masa-masa indah yang telah hilang. Dulu, hidup kami memang bahagia. Sederhana, tapi penuh kehangatan dan kebersamaan. Ia terdiam sejenak, pandangannya masih terpaku pada foto itu, sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan yang terdengar lelah, "Uang, ternyata bisa merenggut banyak hal, ya." Itu adalah pengakuan yang mengejutkan, terutama dari seorang pria yang tumbuh dalam lingkaran kekayaan dan kekuasaan. Aku menatapnya dengan rasa ingin tahu yang baru. Apakah ia juga merasakan bahwa limpahan materi keluarganya telah merenggut sesuatu yang berharga darinya? "Ayahku sangat terobsesi dengan uang dan kekuasaan," lanjut Rian, suaranya terdengar berat dan penuh kejenuhan. "Sejak kecil, aku diajarkan untuk menjadi kuat, mandiri, dan tidak pernah menunjukkan kelemahan. Kasih sayang bukanlah hal yang sering kutemui dalam tumbuh kembangku. Semuanya tentang target, keuntungan, dan mempertahankan posisi." Pengakuannya itu membuka jendela baru dalam pemahamanku tentang sisi gelap kehidupannya. Di balik kemewahan dan kekuasaan keluarga Wijaya, ternyata Rian juga menyimpan luka dan kekurangan kasih sayang, sebuah ironi yang pahit. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami duduk bersama di ruang keluarga yang luas namun biasanya terasa dingin dan sepi. Aku membolak-balik album foto, dan Rian sesekali meliriknya, memberikan komentar singkat tentang beberapa foto. Kami tidak banyak berbicara,
namun menikmati kebersamaan dalam diam yang terasa lebih akrab dan tidak lagi canggung. Kehangatan samar mulai terasa mengisi ruangan yang dulunya membeku ini. Percikan kehangatan mulai tumbuh di tengah dinginnya rumah megah ini. Sebuah harapan kecil bahwa mungkin saja, di balik pernikahan paksa yang mengikat kami, akan tumbuh sesuatu yang lebih dari sekadar keterpaksaan. Mungkin saja, luka dan kesepian yang kami berdua rasakan bisa menjadi jembatan untuk saling memahami, berbagi, dan bahkan mungkin saling mencintai. Namun, bayangan tentang masa lalu yang kelam dan kenyataan pahit pernikahan ini masih terasa begitu nyata, mengingatkanku bahwa jalan menuju kebahagiaan masih panjang dan penuh tantangan, dan hati Rian masih menyimpan banyak misteri yang belum terungkap. Beberapa minggu berlalu dengan suasana yang sedikit lebih tenang di rumah. Rian dan aku mulai terbiasa dengan kehadiran satu sama lain. Percakapan kami semakin sering dan sedikit lebih santai, meskipun belum sampai pada percakapan yang benar-benar pribadi. Namun, aku merasa ada kemajuan. Sebuah jembatan kecil mulai terbangun di antara dua dunia kami yang berbeda. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun oleh suara dering telepon yang memekakkan telinga. Aku meraba-raba mencari ponsel di atas nakas. Itu adalah ponsel baruku, pemberian Rian. Nama yang tidak kukenal tertera di layar. Dengan ragu, aku mengangkatnya. "Halo?" Jawabku dengan suara serak. "Anya? Ini aku, Ibu." Suara ibuku terdengar panik dan bergetar di ujung telepon. Jantungku langsung berdebar kencang. "Ibu? Ada apa? Kenapa Ibu menelepon selarut ini?" "Ayah. Ayah masuk rumah sakit, Nak," isak ibuku. "Tadi sore tiba-tiba pingsan di toko. Kami membawanya ke rumah sakit terdekat." Aku langsung terduduk di tempat tidur. Rasa kantukku menguap seketika. "Apa? Bagaimana keadaannya sekarang, Bu?" Dokter bilang, tekanan darahnya sangat tinggi. Ia juga kelelahan dan stres. Sekarang masih belum sadar. Air mata mulai membasahi pipiku. Aku sangat mengkhawatirkan ayah. Meskipun aku merasa marah dan kecewa dengan keputusan mereka untuk menikahkanku dengan Rian, aku tetap menyayangi mereka. "Rumah sakit mana, Bu? Aku akan ke sana sekarang." "Rumah sakit Harapan Sehat, Nak. Tapi, jangan sekarang, ini sudah malam. Besok pagi saja." "Tidak, Bu. Aku akan ke sana sekarang juga," potongku tegas. "Aku tidak bisa menunggu hingga pagi. Aku harus melihat ayah." Aku segera bangkit dari tempat tidur dan berlari ke lemari untuk mencari pakaian. Saat aku sedang terburu-buru berganti pakaian, aku mendengar suara pintu kamar mandi terbuka. Rian berdiri di sana, tampak terkejut melihatku yang begitu panik. "Anya? Ada apa? Kenapa kau terburu-buru?" tanyanya dengan nada khawatir. "Ayahku. Ayahku masuk rumah sakit," jawabku dengan suara bergetar sambil berusaha menahan tangis. "Aku harus segera ke sana." Ekspresi Rian berubah menjadi lebih serius. "Apa? Sakit apa?" Tekanan darahnya tinggi. Ia pingsan tadi sore. Ibuku baru saja menelepon. Tanpa banyak bertanya lagi, Rian segera bergerak cepat. "Tunggu sebentar. Aku akan mengantarmu." Ia dengan sigap mengambil kunci mobil dan jaketnya. Dalam beberapa menit, kami sudah berada di dalam mobil, melaju kencang di jalanan Jakarta yang sepi di tengah malam. Selama perjalanan, aku terus menghubungi ibuku untuk mendapatkan informasi terbaru tentang ayah. Setiap jawaban ibuku yang terdengar semakin lirih membuat hatiku semakin cemas. Rian menggenggam tanganku erat, mencoba memberikan kekuatan. Sentuhan tangannya terasa hangat dan menenangkan, sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung berlari menuju ruang gawat darurat. Ibuku menyambutku dengan mata sembab. Ia memelukku erat sambil terisak. "Bagaimana keadaannya, Bu?"
Tanyaku cemas. Masih belum sadar, Nak. Dokter sedang memeriksanya. Aku duduk di samping ibuku, menunggu dengan perasaan cemas dan tidak sabar. Rian duduk di sampingku, diam namun kehadirannya terasa menenangkan. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali menepuk pundakku atau menggenggam tanganku. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruang pemeriksaan. Wajahnya tampak lelah namun lega. Bagaimana keadaan suami saya, Dok? Tanya ibuku dengan cemas. Kondisinya stabil sekarang, Bu. Tekanan darahnya sudah mulai turun. Beliau hanya kelelahan dan stres. Kami akan terus memantaunya. Mendengar kabar itu, aku dan ibuku langsung merasa lega. Air mata haru mengalir di pipiku. Ayah baik-baik saja. Rian menghela napas lega di sampingku. Syukurlah. Kami menunggu hingga ayah dipindahkan ke ruang rawat inap. Saat aku melihat ayah terbaring lemah di ranjang rumah sakit, hatiku terasa nyeri. Aku menggenggam tangannya yang terasa dingin dan lemah. Ayah, bisikku pelan. Ayah membuka matanya perlahan dan menatapku dengan senyum lemah. Anya, kau di sini? Iya, Ayah. Aku di sini. Malam itu, aku dan ibuku bergantian menjaga ayah di rumah sakit. Rian tetap berada di sana, menemaniku dan ibuku tanpa mengeluh sedikitpun. Ia bahkan membantu ibuku mengambilkan makanan dan minuman. Sikapnya yang perhatian dan peduli membuatku terkejut. Ini adalah sisi lain dari Rian yang belum pernah kutemukan sebelumnya. Di tengah malam yang sunyi di rumah sakit, di bawah cahaya lampu yang redup, aku menyadari sesuatu. Mungkin saja, di balik pernikahan paksa ini, ada takdir yang sedang bekerja. Mungkin saja, musibah yang menimpa ayahku ini adalah cara Tuhan untuk membuka mataku dan melihat sisi lain dari suamiku. Malam itu, di tengah kekhawatiran dan kelelahan, percikan kehangatan dan kepedulian dari Rian terasa begitu nyata dan mulai menghangatkan hatiku yang selama ini membeku. Hari-hari berikutnya kami habiskan di rumah sakit. Aku dan ibuku bergantian menjaga ayah, sementara Rian tetap setia menemani kami setiap hari sepulang kerja. Ia membawakan makanan, minuman, dan sesekali lelucon ringan yang berhasil membuat ibuku tersenyum di tengah kekhawatiran. Sikapnya yang penuh perhatian dan tanpa pamrih membuatku semakin terkejut. Ia tidak lagi terlihat seperti pria dingin dan acuh tak acuh yang kukenal di awal pernikahan kami. Selama di rumah sakit, aku memiliki banyak waktu untuk mengamati Rian. Aku melihat bagaimana ia berinteraksi dengan ibuku, penuh hormat dan perhatian. Aku melihat bagaimana ia diam-diam memastikan aku sudah makan dan beristirahat dengan cukup. Bahkan, suatu malam, saat aku tertidur di kursi tunggu, aku terbangun dengan selimut tipis yang menyelimutiku. Aku yakin, Rianlah yang melakukannya. Percakapan kami pun mulai mengalir lebih alami. Kami berbicara tentang kondisi ayah, tentang kenangan masa kecil, dan bahkan tentang hal-hal sepele seperti buku yang sedang kami baca. Aku mulai melihat sisi humor Rian yang tersembunyi di balik wajah datarnya. Ia ternyata bisa melontarkan komentar-komentar cerdas dan terkadang sarkastis yang membuatku tertawa. Suatu sore, saat aku sedang duduk di samping ayah yang tertidur lelap, Rian menghampiriku dan duduk di kursi sebelahnya. Kau terlihat lelah, ujarnya pelan. Istirahatlah sebentar. Aku akan menjaga ayah. Aku menggeleng. Aku tidak apa-apa. Aku ingin di sini. Rian menatapku dengan lembut. Aku tahu kau khawatir. Tapi kau juga butuh istirahat. Biar aku yang jaga. Untuk pertama kalinya, aku merasa diperhatikan dan dipedulikan olehnya bukan karena kewajiban, tetapi karena ketulusan. Aku mengangguk dan menyandarkan kepala di bahunya sejenak, merasakan kehangatan yang berbeda dari sentuhan-sentuhan sebelumnya. Selama ayah dirawat di rumah sakit, aku juga menyadari betapa besar cinta dan pengorbanan orang tuaku untukku.
Meskipun keputusan mereka untuk menikahkanku dengan Rian terasa menyakitkan, aku tahu mereka melakukannya karena merasa tidak punya pilihan lain dan demi masa depanku. Melihat ayah terbaring lemah, aku tidak bisa lagi menyimpan rasa marah dan kecewa di hatiku. Aku hanya ingin ia segera sembuh dan kembali sehat. Setelah hampir seminggu dirawat, kondisi ayah semakin membaik dan dokter mengizinkannya untuk pulang. Aku dan ibuku merasa sangat lega dan bahagia. Rian membantu kami mengurus kepulangan ayah dan mengantarkan kami kembali ke rumah kontrakan. Saat kami tiba di rumah kontrakan yang sederhana, aku merasakan kehangatan yang berbeda dari kemewahan rumah Rian. Di sini, ada kenangan, ada cinta, dan ada kebersamaan yang tidak bisa kutemukan di rumah besar itu. Rian mengantar kami sampai depan pintu. Ibuku mengucapkan terima kasih dengan tulus atas bantuannya selama di rumah sakit. Terima kasih banyak, Rian. Kamu sudah banyak membantu kami, ujar ibuku dengan mata berkaca-kaca. Rian hanya mengangguk sopan. Aku menatapnya, merasakan kehangatan yang mulai tumbuh di hatiku. Terima kasih juga, Rian, ucapku pelan. Aku menghargai semua yang kamu lakukan. Rian menatapku sejenak, dan untuk pertama kalinya, aku melihat senyum tulus di wajahnya. Sama-sama, Anya. Cepat sembuh untuk ayahmu. Setelah Rian pergi, aku masuk ke dalam rumah dan memeluk ibuku erat. Air mata haru mengalir di pipiku. Aku merasa bersyukur atas kesembuhan ayah dan atas perubahan sikap Rian yang mulai meluluhkan hatiku yang membeku. Hari-hari di rumah sakit telah membuka mataku pada sisi lain dari suamiku. Sisi yang penuh perhatian, peduli, dan bahkan lembut. Mungkin saja, di balik pernikahan yang dipaksakan ini, ada jalan yang bisa kami lalui bersama. Jalan menuju kebahagiaan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Namun, aku juga menyadari bahwa perjalanan ini masih panjang dan banyak hal yang belum kami ketahui tentang satu sama lain. Setelah ayah benar-benar pulih dan kembali beraktivitas di toko, meskipun dengan sedikit pembatasan dan lebih banyak istirahat, tiba saatnya bagiku untuk kembali ke rumah mewah keluarga Wijaya. Meninggalkan kehangatan sederhana rumah kontrakan, tempat di mana aku tumbuh dan berbagi suka duka bersama orang tuaku, terasa berat. Kehadiran ayah dan ibu yang selalu menenangkan, aroma masakan ibu yang selalu kurindukan, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya membuat perpisahan kali ini terasa lebih sulit dari sebelumnya. Namun, di sisi lain, ada juga secercah kerinduan yang aneh untuk kembali ke rumah megah itu, bukan karena kemewahannya yang tak pernah benar-benar kurasakan, melainkan karena sosok Rian yang perlahan mulai kukenal dan sentuhan kehangatan yang mulai ia pancarkan. Saat mobil mewah Rian berhenti dengan mulus di depan gerbang tinggi rumah megah itu, aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debaran aneh di dadaku. Rumah ini, dengan arsitekturnya yang megah namun dingin, masih terasa asing dan sedikit mengintimidasi. Namun, kali ini, perasaan itu bercampur dengan harapan yang samar dan rasa ingin tahu yang semakin besar tentang masa depan kami. Rian keluar dari mobil dan bergegas membukakan pintu untukku. Ia mengulurkan tangannya, dan tanpa ragu, aku menyambutnya. Genggaman tangannya terasa lebih hangat dan familiar dari sentuhan-sentuhan canggung di awal pernikahan kami. Bersama, kami berjalan menuju pintu utama yang menjulang tinggi, seolah memasuki babak baru dalam kehidupan kami. Sesampainya di dalam, Big Inah menyambutku di ruang foyer dengan senyum ramah yang selalu menenangkan. Selamat datang kembali, Nyonya. Rumah terasa sepi tanpa kehadiran Nyonya. Terima kasih, Big Inah, jawabku dengan senyum tulus yang kurasakan mengembang di wajahku. Kehadiran Big Inah selalu menjadi jangkar kehangatan di rumah ini. Malam itu, suasana saat makan malam di ruang makan besar terasa berbeda dari biasanya. Keheningan yang dulu mencekam kini terisi dengan percakapan yang lebih mengalir, meskipun masih seputar hal-hal ringan. Sesekali, tawa kecil pecah di antara kami, terutama saat Big Inah menceritakan kejadian lucu di dapur.
Rian bahkan bertanya dengan nada tulus tentang perkembangan usaha ayah, mendoakan agar segala sesuatunya berjalan lancar dan ayah semakin sehat. Perhatian kecilnya itu terasa begitu berarti. Setelah makan malam, kami berdua duduk bersama di ruang keluarga yang luas. Rian menyalakan perapian karena udara malam Jakarta terasa sedikit dingin dan berangin. Kami duduk dalam diam yang nyaman di sofa besar, menikmati kehangatan api yang menari-nari di perapian, memancarkan cahaya lembut ke seluruh ruangan. Keheningan itu terasa berbeda, bukan lagi canggung dan penuh jarak, melainkan sebuah kebersamaan yang tenang dan menenangkan. Tiba-tiba, Rian memecah keheningan yang tercipta di antara kami. "Anya," panggilnya pelan, suaranya sedikit lebih dalam dari biasanya. Aku menoleh ke arahnya, menatap mata gelapnya yang kini terlihat lebih lembut. Ekspresinya terlihat sedikit gugup, rahangnya tampak mengeras seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang penting. "Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu," lanjutnya. Matanya menatap mataku dengan intensitas yang membuat jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Ada ketegangan yang menggantung di udara, bercampur dengan rasa ingin tahu yang kuat dalam diriku. "Selama kita menghabiskan waktu di rumah sakit, aku banyak berpikir," ujarnya pelan, suaranya terdengar lebih jujur dan terbuka dari sebelumnya. "Aku menyadari betapa bodohnya aku bersikap dingin dan menjauhimu. Kau adalah istriku, dan kau telah banyak membantuku dan keluargaku, terutama saat ibuku, saat aku sedang menghadapi masa-masa sulit." Aku terkejut mendengar pengakuannya yang begitu tulus. Ini adalah pertama kalinya ia secara terbuka mengakui kesalahannya dan berterima kasih padaku dengan ketulusan yang kurasakan hingga ke dalam hati. "Aku tahu pernikahan ini tidak berawal dari cinta, dan aku tahu aku tidak berhak memaksakan perasaanku padamu," lanjutnya, suaranya semakin pelan namun penuh dengan kejujuran yang menyentuh. "Tapi, aku ingin kau tahu, aku mulai merasa nyaman dengan kehadiranmu di rumah ini, di hidupku." Ia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan kata-kata selanjutnya. "Kau berbeda dari wanita yang pernah kukenal. Kau kuat menghadapi semua ini, kau peduli pada keluargamu. Dan, meskipun aku tahu ini mungkin terlalu cepat untuk dikatakan, aku mulai menyukaimu, Anya." Pengakuan Rian yang begitu tiba-tiba dan tulus membuatku terdiam, terkejut sekaligus terharu. Aku tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata itu keluar dari bibirnya. Perasaanku terhadapnya juga mengalami perubahan yang signifikan selama kami bersama di rumah sakit. Kehadirannya yang menenangkan, perhatiannya yang tanpa pamrih pada keluargaku, dan kelembutan yang mulai ia tunjukkan telah meluluhkan pertahanan hatiku sedikit demi sedikit. "Rian," ucapku pelan, mencoba merangkai kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaanku yang bercampur aduk. "Aku tidak mengharapkanmu untuk merasakan hal yang sama sekarang," potongnya cepat, seolah takut dengan penolakanku. "Aku hanya ingin kau tahu perasaanku yang sebenarnya. Aku akan berusaha menjadi suami yang lebih baik untukmu, Anya. Aku ingin kita membangun pernikahan ini bersama-sama, meskipun awalnya tidak ideal dan penuh keterpaksaan." Air mata haru menggenang di pelupuk mataku, membasahi pipiku tanpa bisa kubendung. Aku tidak menyangka akan mendengar kata-kata setulus itu dari bibir Rian. Sebuah harapan baru yang hangat tiba-tiba bersemi di dalam hatiku yang selama ini terasa membeku. Aku juga merasakan hal yang sama, Rian," jawabku dengan suara bergetar, menatap matanya dengan kejujuran yang sama. "Awalnya aku marah dan kecewa dengan pernikahan ini, tapi aku melihat sisi lain darimu selama kita di rumah sakit. Aku melihat kebaikan hatimu, perhatianmu yang tulus, dan ya, Rian, aku juga mulai menyukaimu." Mata Rian berbinar mendengar pengakuanku. Ia mengulurkan tangannya dan menggenggam tanganku erat. Jemarinya menggenggam jemariku dengan kehangatan yang menjalari seluruh tubuhku. "Sungguh?" tanyanya dengan nada tidak percaya, namun ada kebahagiaan yang jelas terpancar dari wajahnya. Aku mengangguk sambil tersenyum tulus,
Air mata masih membasahi pipiku namun kini terasa seperti air mata kebahagiaan. Sungguh, Rian. Malam itu, di depan perapian yang hangat dan remang-remang, kami berdua saling mengakui perasaan yang selama ini terpendam. Pernikahan yang awalnya terasa seperti mimpi buruk yang kelam, perlahan mulai bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih indah dan penuh harapan. Meskipun bayangan masa lalu dan kenyataan pahit pernikahan paksa ini masih terasa begitu nyata, kami berjanji untuk saling belajar, saling memahami, dan membangun cinta yang tulus di antara kami, langkah demi langkah. Malam itu, rumah megah yang dulunya terasa dingin dan asing, mulai terasa seperti rumah yang sesungguhnya. Sebuah tempat di mana cinta mulai bersemi di antara dua hati yang dipertemukan oleh takdir yang tak terduga dan jalan hidup yang penuh liku. Setelah malam pengakuan perasaan yang menghangatkan hati itu, sebuah babak baru dalam hubungan kami perlahan terbuka. Suasana di antara aku dan Rian berubah secara signifikan, dari dingin dan canggung menjadi lebih hangat dan akrab. Kami mulai dengan sengaja menciptakan lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama, melampaui rutinitas di perpustakaan atau saat makan malam. Ruang keluarga yang dulunya terasa dingin dan jarang kami sentuh kini menjadi saksi bisu obrolan santai kami di malam hari, ditemani film-film klasik atau sekadar berbagi cerita tentang hari yang telah kami lalui. Rian mulai membuka diri tentang beban tanggung jawab yang ia pikul sebagai pewaris tunggal kerajaan bisnis keluarga Wijaya, tekanan yang ia hadapi untuk selalu tampil kuat dan tanpa celah, serta tentang mimpi-mimpinya yang selama ini terpendam di balik tuntutan perusahaan. Aku pun dengan senang hati berbagi tentang impianku untuk suatu hari nanti bisa menulis dan menerbitkan novel, serta tentang kerinduanku pada kehidupan yang lebih sederhana dan dekat dengan keluarga. Kami perlahan membangun kebiasaan-kebiasaan kecil yang terasa begitu berarti. Setiap pagi, kami menyempatkan diri untuk sarapan bersama di meja makan besar, sebelum Rian berangkat menuju kantornya yang megah. Setiap malam, sebelum beristirahat, kami akan bertukar cerita tentang kejadian-kejadian kecil yang mewarnai hari kami. Sebuah ritual sederhana yang menciptakan kedekatan emosional di antara kami. Terkadang, di akhir pekan yang tenang, kami akan menonton film-film lama di ruang keluarga atau sekadar berjalan-jalan santai di taman belakang rumah yang luas namun kini terasa lebih hidup dengan kehadiran kami berdua. Momen-momen sederhana itu terasa begitu berharga bagiku, karena di dalamnya aku akhirnya merasakan kehangatan dan kebersamaan yang selama ini kurindukan dalam pernikahan ini. Rian juga mulai menunjukkan perhatiannya dengan cara-cara yang lebih nyata dan tulus. Ia sering membawakanku buku-buku baru dari toko buku langganannya. Buku-buku yang menurut intuisinya akan kusukai berdasarkan percakapan kami. Ia juga menjadi lebih peka terhadap kebutuhanku. Sering bertanya apakah aku memerlukan sesuatu atau merasa nyaman. Bahkan, ia mulai melibatkanku dalam beberapa keputusan kecil terkait dekorasi rumah atau pemilihan menu makan malam. Sebuah langkah kecil namun signifikan yang membuatku merasa dihargai dan dianggap. Suatu sore yang cerah, saat kami sedang duduk berdampingan di bangku taman, menikmati semilir angin sore dan harum bunga-bunga di sekitar kami, Rian tiba-tiba meraih tanganku. Genggamannya terasa hangat dan mantap. "Anya," ujarnya dengan nada suara yang lebih dalam dan serius dari biasanya. "Aku tahu pernikahan kita dimulai dengan cara yang salah, di bawah tekanan dan paksaan. Aku tidak bisa menghapus masa lalu yang kelam itu, tapi aku ingin menebusnya, selangkah demi selangkah. Aku ingin kita memulai kehidupan baru bersama, bukan hanya sebagai suami dan istri di atas kertas, tetapi sebagai pasangan yang saling mencintai, menghormati, dan mendukung." Aku menatap matanya, mencari dan menemukan ketulusan dan harapan yang terpancar begitu jelas di sana. Air mata haru kembali menggenang di pelupuk mataku. Kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan dan harapan akan masa depan. "Aku juga menginginkannya, Rian," jawabku dengan suara bergetar, menggenggam erat tangannya. "Aku ingin kita membangun keluarga yang bahagia, meskipun jalan yang kita lalui tidak mudah dan penuh dengan tantangan." Rian tersenyum lembut.
Sebuah senyum tulus yang membuat wajahnya terlihat lebih cerah dan hangat. Ia membalas genggaman tanganku dengan semakin erat. Terima kasih, Anya. Terima kasih karena telah memberiku kesempatan kedua. Kesempatan untuk mencintaimu dan dicintai olehmu. Namun, di tengah kebahagiaan yang mulai kurasakan dan harapan akan masa depan yang lebih baik, bayangan tentang ayah Rian masih sedikit mengganjal di benakku. Aku belum pernah berinteraksi langsung dengannya sejak upacara pernikahan yang dingin itu, dan aku tahu dari percakapan Rian bahwa ayahnya tidak pernah sepenuhnya menyetujui pernikahan ini, apalagi melihat perubahan positif dalam hubungan kami. Aku khawatir, suatu saat nanti, ia akan melakukan sesuatu untuk memisahkan kami atau kembali mengingatkan Rian tentang tujuan awal pernikahan ini. Kekhawatiranku terbukti beberapa minggu kemudian. Suatu malam yang tenang, saat aku dan Rian sedang menikmati makan malam yang damai di ruang makan, tiba-tiba pintu terbuka dan Pak Wijaya berdiri di ambang pintu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Suasana hangat yang tadinya menyelimuti ruangan seketika berubah menjadi tegang dan dingin. Rian, bisa bicara sebentar di ruang kerja? Tanya Pak Wijaya dengan nada suara yang dingin dan otoriter, bahkan tanpa memberikan tatapan sopan pun ke arahku. Rian menghela napas pelan, raut wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan namun ia tetap berusaha sopan. Tentu, Ayah. Mereka berdua berjalan menuju ruang kerja Rian dan menutup pintu di belakang mereka. Aku duduk terpaku di ruang makan, menunggu dengan perasaan cemas dan tidak sabar. Berbagai macam pikiran berkecamuk di benakku, bertanya-tanya apa yang sedang mereka bicarakan dan apakah ini akan menjadi awal dari masalah baru dalam hubungan kami. Setelah hampir 1 jam yang terasa seperti keabadian, Rian kembali ke ruang makan. Wajahnya terlihat tegang, rahangnya mengeras, dan ada kemarahan yang tertahan di matanya. Ada apa, Rian? Apa yang ayah katakan? Tanyaku dengan nada khawatir, bangkit dari kursi dan menghampirinya. Ayah, Rian menghela napas kasar, mengusap wajahnya dengan tangan. Ayah tidak menyukai perubahan sikapku padamu. Ia bilang aku terlalu lemah dan terbawa perasaan. Ia mengingatkanku lagi dan lagi bahwa pernikahan ini hanyalah sebuah transaksi bisnis, cara untuk melunasi utang keluargamu. Ia mempertanyakan kenapa aku memperlakukanmu seperti seorang istri yang kucintai, bukan sebagai bagian dari kesepakatan. Hatiku mencelos mendengar kata-kata Rian. Ternyata, di mata ayah Rian, pernikahan kami masih dipandang sebagai pertukaran utang belaka, dan ia tidak senang melihat putranya mulai memiliki perasaan yang tulus padaku. Lalu, apa yang kau katakan padanya, Rian? Tanyaku dengan suara cemas, takut akan jawaban yang akan kudengar. Rian menatapku dengan tatapan mata yang penuh keyakinan dan cinta. Ia meraih kedua tanganku dan menggenggamnya erat. Aku bilang padanya, aku tidak peduli lagi dengan utang itu. Aku menikahimu bukan karena paksaan atau untuk melunasi utang keluargamu, tapi karena aku mencintaimu, Anya. Dan aku akan melakukan segala cara untuk mempertahankanmu, untuk mempertahankan pernikahan kita. Pengakuan Rian yang begitu tegas dan penuh cinta membuat air mata haru kembali membasahi pipiku. Aku menggenggam tangannya semakin erat, merasakan kekuatan dan ketulusan cintanya yang melindungiku. Terima kasih, Rian, bisikku dengan suara bergetar, air mata kebahagiaan bercampur dengan sedikit kekhawatiran. Terima kasih karena telah memilihku, karena telah memperjuangkan aku dan pernikahan kita. Malam itu, kami berdua berjanji untuk saling mendukung dan menghadapi segala rintangan yang mungkin menghadang di depan. Kami tahu, dengan adanya penentangan yang kuat dari ayah Rian, jalan menuju kebahagiaan kami mungkin tidak akan mudah. Namun, cinta yang mulai tumbuh dengan tulus di antara kami memberikan kekuatan dan harapan untuk membangun kehidupan baru yang bahagia, terlepas dari masa lalu yang kelam dan tekanan dari luar. Langkah awal telah kami ambil dengan berani, dan kami bertekad untuk terus berjalan bersama, bergandengan tangan, menghadapi segala badai yang mungkin datang.
Setelah malam yang penuh ketegangan itu, hubungan kami dengan Pak Wijaya menjadi semakin dingin. Ia jarang datang ke rumah dan jikapun datang, ia hanya berbicara seperlunya dengan Rian, sama sekali mengabaikanku. Aku bisa merasakan ketidaksukaannya yang semakin besar. Namun Rian selalu berusaha melindungiku dan meyakinkanku bahwa kami akan baik-baik saja. Namun, badai yang lebih besar ternyata sedang mengintai. Suatu pagi, Rian pulang dari kantor dengan wajah pucat dan tegang. "Ada apa, Rian?" tanyaku khawatir saat melihat ekspresinya. "Ayah." Rian menghela napas berat. Ayah mengambil alih semua kendali perusahaan. Ia memindahkanku ke posisi yang tidak strategis dan membatasi semua aksesku. Aku terkejut mendengar berita itu. Ini adalah cara Pak Wijaya untuk menghukum Rian karena telah melawannya dan memilihku. Apa yang akan kau lakukan?" tanyaku cemas. Rian menatapku dengan tatapan penuh tekad. "Aku tidak akan menyerah, Anya. Aku akan merebut kembali apa yang menjadi hakku. Dan aku akan membuktikan pada ayah bahwa keputusanku untuk menikahimu adalah keputusan yang tepat." Mulai saat itu, Rian bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia mencari cara untuk mengambil kembali posisinya di perusahaan tanpa harus berkonfrontasi langsung dengan ayahnya. Ia mengumpulkan bukti-bukti tentang kebijakan ayahnya yang merugikan perusahaan dan mencari dukungan dari para pemegang saham lainnya. Aku berusaha untuk selalu berada di sisinya, memberikan dukungan moral dan semangat. Aku menemaninya begadang saat ia bekerja, mendengarkannya saat ia merasa frustrasi, dan selalu mengingatkannya bahwa aku percaya padanya. Namun, tekanan dari ayahnya semakin besar. Pak Wijaya mulai menggunakan cara-cara yang lebih kotor. Ia menyebarkan desas-desus tentang Rian di kalangan bisnis, mencoba merusak reputasinya. Ia bahkan mencoba mendekatiku, menawarkan sejumlah uang agar aku meninggalkan Rian. "Aku tahu kamu tidak bahagia dengan pernikahan ini, Anya," ujar Pak Wijaya suatu siang saat ia tiba-tiba menemuiku di rumah. Rian hanya terbawa emosi sesaat. "Kamu berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ambil uang ini dan pergilah. Aku akan memastikan keluargamu tidak akan lagi berurusan dengan utang." Aku menatap Pak Wijaya dengan tatapan marah. Saya tidak bahagia di awal pernikahan ini, memang benar. Tapi sekarang berbeda. Saya mencintai Rian, dan saya tidak akan meninggalkannya demi uang sepeser pun. Pernikahan ini bukan hanya tentang utang lagi. Pak Wijaya tertawa sinis. "Cinta? Cinta itu buta, Anya. Kau akan menyesalinya nanti. Rian tidak akan bisa melawanku selamanya." Setelah pertemuan itu, aku semakin khawatir. Aku tahu betapa berkuasanya ayah Rian, dan aku takut ia akan melakukan apa saja untuk memisahkan kami. Namun, Rian tidak gentar. Ia semakin bersemangat untuk membuktikan kemampuannya dan menunjukkan pada ayahnya bahwa ia bisa sukses tanpa harus mengikuti semua kemauannya. Ia membangun jaringan bisnisnya sendiri, memanfaatkan koneksi yang ia miliki sebelum ayahnya membatasinya. Beberapa bulan kemudian, kerja keras Rian mulai membuahkan hasil. Bisnis barunya mulai berkembang pesat dan mendapatkan pengakuan di kalangan investor. Ia berhasil mendapatkan dukungan dari beberapa pemegang saham kunci di perusahaan ayahnya yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Pak Wijaya. Puncaknya terjadi saat rapat umum pemegang saham. Rian dengan berani menyampaikan semua bukti tentang kebijakan ayahnya yang merugikan perusahaan dan mempresentasikan visinya untuk masa depan perusahaan yang lebih baik. Setelah perdebatan sengit, mayoritas pemegang saham memutuskan untuk mendukung Rian dan menggulingkan ayahnya dari posisi puncak. Malam itu, Rian pulang dengan senyum kemenangan di wajahnya. Ia memelukku erat. "Kita berhasil, Anya. Aku berhasil." Aku memeluknya kembali dengan erat, merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kami telah melewati badai yang besar,
dan cinta kami telah menjadi jangkar yang kuat untuk menghadapinya. Namun, aku tahu, perjalanan kami belum berakhir. Restu seorang ayah mungkin belum kami dapatkan, tapi kami telah membuktikan bahwa cinta dan keyakinan bisa mengalahkan segalanya. Langkah selanjutnya adalah membangun masa depan kami sendiri, dengan cinta sebagai fondasinya. Kemenangan Rian dalam merebut kembali kendali perusahaan membawa perubahan besar dalam hidup kami. Ia kembali menjadi sosok yang berwibawa dan dihormati di dunia bisnis. Namun, hubungan dengan ayahnya masih tegang. Pak Wijaya menarik diri, tinggal di salah satu properti keluarga yang lain dan menolak segala bentuk komunikasi dengan Rian. Meskipun sedih dengan kondisi ini, Rian berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia fokus pada pekerjaannya dan pada hubungan kami. Kami semakin dekat dan semakin terbuka satu sama lain. Aku merasa bahagia dan dicintai, sesuatu yang dulu hanya menjadi impian. Suatu hari, Rian mengajakku mengunjungi sebuah villa di puncak yang baru saja ia beli. Villa itu jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk. Aku ingin kita memiliki tempat ini, kata Rian sambil merangkulku, menatap pemandangan lembah yang hijau. Tempat di mana kita bisa melarikan diri dari semua tekanan dan menikmati waktu berdua. Aku tersenyum dan menyandarkan kepala di bahunya. Ini indah sekali, Rian. Aku menyukainya. Kami menghabiskan beberapa hari di villa itu, menikmati ketenangan dan kebersamaan. Kami berjalan-jalan di alam, memasak bersama, dan berbicara tentang impian-impian kami untuk masa depan. Di sana, jauh dari bayang-bayang masa lalu dan tekanan keluarga, kami merasa benar-benar bebas dan bahagia. Namun, kebahagiaan itu terasa sedikit kurang sempurna tanpa adanya restu dari ayah Rian. Aku tahu betapa pentingnya keluarga bagi Rian, meskipun hubungannya dengan ayahnya tidak harmonis. Aku merasa bersalah karena secara tidak langsung menjadi penyebab keretakan hubungan mereka. Suatu malam, saat kami sedang duduk di teras villa menikmati bintang-bintang, aku memberanikan diri bertanya pada Rian tentang ayahnya. Rian, ujarku pelan, apakah kamu tidak ingin mencoba berbicara dengan ayahmu? Rian menghela napas panjang. Aku sudah mencoba beberapa kali, Anya. Tapi ia tidak mau menerimaku. Ia masih marah dan menyalahkanmu. Mungkin aku bisa menemuinya, usulku dengan hati-hati. Mungkin jika aku berbicara dengannya, ia akan mengerti. Rian menatapku dengan ragu. Kau yakin? Ayahku bisa sangat keras kepala. Aku ingin mencoba, jawabku dengan tekad. Aku tidak ingin ada ganjalan di antara kita karena masalah ini. Setelah mempertimbangkan, Rian akhirnya setuju. Ia memberikan alamat properti ayahnya dan berjanji akan menemaniku jika aku merasa tidak nyaman. Beberapa hari kemudian, dengan jantung berdebar, aku berdiri di depan rumah besar bergaya klasik tempat ayah Rian tinggal. Rumah itu tampak megah namun sunyi, mencerminkan kesendirian penghuninya. Rian menggenggam tanganku erat sebelum aku mengetuk pintu. Seorang pembantu membukakan pintu dan mempersilakanku masuk. Pak Wijaya menyambutku di ruang tamu dengan tatapan dingin dan tidak ramah. Ada apa kamu kesini? Tanyanya ketus, bahkan tidak menawariku duduk. Aku menarik napas dalam-dalam dan mencoba berbicara dengan tenang. Saya datang karena saya ingin Bapak tahu. Saya mencintai Rian. Pernikahan ini memang tidak dimulai dengan baik, tapi kami berdua berusaha untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Saya tidak ingin menjadi penyebab hubungan Bapak dan Rian menjadi renggang. Pak Wijaya mendengus sinis. Cinta? Omong kosong. Kamu hanya memanfaatkan Rian untuk melunasi utang keluargamu. Itu tidak benar, Pak. Bantahku dengan tegas namun tetap sopan. Awalnya memang begitu, tapi sekarang semuanya berbeda. Saya benar-benar mencintai Rian, dan saya tahu ia juga mencintai saya.
Percakapan kami berlangsung cukup lama dan penuh dengan perdebatan. Pak Wijaya tetap keras kepala dan tidak mau menerima kenyataan bahwa putranya mencintaiku. Namun, aku tidak menyerah. Aku terus berusaha menjelaskan perasaanku dan betapa bahagianya aku bersama Rian. Pada akhirnya, meskipun Pak Wijaya tidak memberikan restunya secara langsung, aku melihat sedikit perubahan dalam ekspresinya. Ada semacam kelelahan dan kesedihan di matanya. "Terserah kalianlah," ujarnya akhirnya dengan nada lesu. "Tapi jangan pernah sakiti Rian. Kalau sampai itu terjadi, kalian akan berhadapan denganku." Meskipun kata-katanya masih dingin, aku merasa ada sedikit celah harapan. Mungkin, suatu hari nanti, ia akan bisa menerima kami. Saat aku kembali ke villa dan menceritakan semuanya pada Rian, ia memelukku erat. "Terima kasih, Anya. Kau sangat berani. Kami tahu, perjalanan kami untuk mendapatkan restu ayahnya masih panjang. Namun, kami berjanji untuk terus bersama, saling mendukung, dan membuktikan bahwa cinta kami lebih kuat dari segala perbedaan dan rintangan. Kami akan mencari kedamaian di tengah perbedaan, membangun kebahagiaan kami sendiri, selangkah demi selangkah." Waktu terus berjalan. Aku dan Rian semakin menikmati kehidupan pernikahan kami. Cinta yang tumbuh di antara kami semakin kuat dan mendalam. Kami belajar banyak tentang satu sama lain, menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Rumah megah itu perlahan terasa lebih hangat dan penuh cinta, bukan lagi tempat yang asing dan dingin. Rian semakin sukses dengan bisnisnya. Ia berhasil membawa perusahaan ke arah yang lebih baik dan mendapatkan pengakuan luas di dunia bisnis. Meskipun ayahnya masih belum sepenuhnya merestui hubungan kami, ia mulai melunak sedikit. Sesekali, ia akan menelepon Rian untuk menanyakan kabarnya, meskipun ia tidak pernah menyebut namaku. Itu adalah sebuah kemajuan kecil, namun tetap memberikan harapan. Aku pun mulai mewujudkan impianku. Dengan dukungan penuh dari Rian, aku mengikuti kelas menulis dan mulai mengerjakan novel pertamaku. Rian selalu menjadi pendengar setia dan kritikus yang membangun. Ia percaya pada bakatku dan selalu mendorongku untuk tidak menyerah. Suatu malam yang hangat, saat kami sedang menikmati makan malam romantis di Villa Puncak, Rian tiba-tiba menggenggam tanganku dan menatapku dengan tatapan yang berbeda. "Anya," ujarnya dengan suara lembut, "ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Aku merasakan ada sesuatu yang istimewa akan terjadi. "Selama ini, hidupku terasa kosong sebelum bertemu denganmu," lanjut Rian, matanya memancarkan cinta yang mendalam. "Kau mengisi hari-hariku dengan warna dan kebahagiaan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu." Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Anya, maukah kau menghabiskan sisa hidupmu bersamaku? Maukah kau menjadi ibu dari anak-anakku?" Air mata haru langsung membasahi pipiku. Aku tidak bisa berkata-kata, hanya bisa mengangguk sambil tersenyum bahagia. "Ya, Rian," jawabku dengan suara bergetar. "Tentu saja aku mau." Rian tersenyum lebar dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Di dalamnya terdapat cincin berlian yang indah, berkilauan di bawah cahaya lilin. Ia memasangkan cincin itu di jari manisku. "Aku mencintaimu, Anya," bisiknya sambil mencium tanganku dengan lembut. "Aku juga mencintaimu, Rian," balasku dengan air mata bahagia yang terus mengalir. Malam itu, di bawah langit bertabur bintang di Villa Puncak, kami merayakan babak baru dalam hubungan kami. Kami merencanakan masa depan bersama, sebuah masa depan yang penuh cinta, kebahagiaan, dan harapan. Beberapa bulan kemudian, kabar bahagia datang dari rumah kontrakan. Ibuku menelepon dengan suara gembira, memberitahuku bahwa aku akan segera menjadi seorang kakak. Adik kecilku akan segera lahir. Aku dan Rian sangat bahagia mendengar berita itu.
Hubungan kami dengan orang tuaku juga semakin membaik. Mereka senang melihatku bahagia dan mencintai Rian. Suatu sore, saat kami mengunjungi orang tuaku, Pak Wijaya tiba-tiba datang. Ia tampak lebih tua dan lebih lembut dari terakhir kali aku bertemu dengannya. Ia menghampiriku dan mengulurkan tangannya. "Anya," ujarnya dengan nada yang lebih ramah. "Selamat atas kehamilan adikmu." Aku tersenyum dan menyambut uluran tangannya. "Terima kasih, Pak." Kemudian, ia menatap Rian dengan tatapan yang lebih lembut. "Rian, jaga istrimu baik-baik." Rian tersenyum bahagia dan merangkulku. "Tentu, Ayah. Aku akan menjaganya." Meskipun tidak ada kata maaf terucap, aku bisa merasakan adanya perubahan dalam diri Pak Wijaya. Mungkin, dengan berjalannya waktu dan melihat kebahagiaan kami, hatinya akan benar-benar luluh. Kehidupan kami terus berjalan dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Aku menyelesaikan novel pertamaku dan mendapatkan kontrak penerbitan. Rian selalu menjadi pendukung nomor 1. Kami menantikan kelahiran adikku dengan penuh sukacita dan juga merencanakan masa depan keluarga kami sendiri. Pernikahan yang awalnya dipaksakan dan terasa seperti mimpi buruk, kini telah bertransformasi menjadi ikatan cinta yang tulus dan kuat. Kami telah melewati banyak rintangan dan membuktikan bahwa cinta bisa tumbuh di mana saja, bahkan di tengah keterpaksaan dan perbedaan. Kami telah menemukan kebahagiaan kami sendiri, dan kami siap untuk menghadapi babak baru dalam hidup kami dengan penuh cinta dan harapan.